Bisa kelihatan nggak? Lihat, Dok. Kelihatan, Dok. Oke, kelihatan ya sekarang ya? Halo? Iya. Ya, oke. Kalau begitu langsung saja singkatnya saya mulai. Ini untuk pengantar OSTE besok hari Senin ya, pada tanggal 25 Juli ya. Ini untuk semester 2 ya. Yang pertama saya akan memberikan pengantar tentang peraturan umum selama OSCE berlangsung ya. Yang pertama adalah mahasiswa wajib menggunakan JASLab dengan nama ya. JASLab-nya harus dengan nama supaya dosen penguji itu bisa mencocokkan nama dan nama yang di JASLab dengan nama yang nanti akan diberikan penilaian ya di lembar penilaian. Itu yang pertama. Kedua, mahasiswa datang tepat waktu sesuai dengan jam yang telah ditentukan. Jadi besok itu kalian serempak semua datang pada pukul 7.30 ya. 7.30 ya, sudah harus ada di Bendan ya, di ruang isolasi ya. Jadi tolong diperhatikan, semua mahasiswa harus datang tepat pada waktu pukul 7.30 sudah harus ada di ruang isolasi di kampus Bendan ya. Ketiga, mahasiswa wajib mematuhi protokol kesehatan menggunakan masker ya. Kemudian mahasiswa wajib membawa hand sanitizer dan handscoon masing-masing ya. Harus ya Dek, harus membawa hand sanitizer dan handscoon. Wajib. Kemudian mahasiswa diharapkan membawa makan dan minum dari rumah. Dan tidak diperbolehkan diantar makan dan minum selama ujian berlangsung. Jadi ketika kalian pagi datang ke kampus sudah membawa makan dan minum. Karena kegiatan ujian besok itu akan berlangsung sampai sore, tergantung gelombangnya. Tetapi daripada nanti kalian lapar, jadi tolong bawa makan dan minum masing-masing mahasiswa. Ya. Kemudian mahasiswi wanita harus mengunci rambut dengan rapi, tidak berantakan. Tolong untuk semua mahasiswi ya, tolong rapikan rambutnya sebelum ujian berlangsung. Ya. Oke, dari peraturan yang awal ini, adakah pertanyaannya? Adakah pertanyaan dari kalian? Halo? Dari saya belum ada, Dok. Belum ada ya? Oke, next. Peraturan yang berikutnya, tidak diperkenankan untuk membawa HP atau perangkat elektronik dalam bentuk apapun. Ya, jika didapatkan ada yang membawa, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang ada. Jadi tidak boleh mengikuti ujian OSCE. Jika ditemukan kalian membawa handphone ketika ujian berlangsung, langsung kita tidak boleh ikutkan dalam ujian OSCE. Ya, perangkat elektronik apapun, bukan cuma handphone. Jadi semua perangkat elektronik. Ya, kemudian mahasiswa harus mengikuti alur dan instruksi selama ujian OSCE berlangsung. Ya, oke, next. Ya, jadi nanti mahasiswa itu akan terbagi menjadi 3 gelombang seperti semester yang lalu ya, semester 1. Jadi gelombang itu akan terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok A itu merah, kelompok B itu biru, dan kelompok C itu kuning. Jadi nanti tolong diperhatikan nama-nama kalian itu ada di kelompok merah, biru, atau kuning. Ya, masing-masing dari kalian mencatat sendiri bahwa kalian itu akan berada di kelompok apa. Ya. Kemudian masuk ke instruksi khusus selama ujian OSCE. Ya. Yang pertama, tidak menggunakan handscoon sebelum masuk ke ruang ujian. Jadi kemarin itu pasti banyak ditemukan bahwa mahasiswa itu sudah menggunakan handscoon sebelum masuk ke ruang ujian. Jadi saya instruksikan ya, tidak boleh menggunakan handscoon sebelum masuk ke ruang ujian. Jadi handscoon dikantongin saja. Nah, nanti setelah kalian membaca skenario, sesuaikan dengan skenario yang ada di soal ujian.
Apakah membutuhkan handscoon? Kapan saatnya membutuhkan handscoon dipakai? Ya, karena itu akan ada nilainya seperti itu. Ya, jadi lihat skenarionya, dibaca ya dengan seksama, baru kalian merasa ini membutuhkan handscoon atau tidak. Ya, oke. Kemudian yang kedua, gunakan hand sanitizer untuk mencuci tangan. Jadi kenapa saya mewajibkan kalian membawa hand sanitizer? Karena hand sanitizer ini nanti digunakan untuk mencuci tangan. Jadi kalian tidak menggunakan air di wastafel. Jadi gunakanlah hand sanitizer ya di depan penguji. Oke, paham ya? Saya ulangin lagi, gunakan hand sanitizer untuk mencuci tangan. Jangan bilang nanti Dokter Ratna tidak menerangkan bahwa hand sanitizer digunakan untuk mencuci tangan. Ya, nanti soalnya takutnya ketika nanti kalian di ruangan, ketika mencuci tangan dengan air, ada airnya yang tidak keluar, atau tisu mungkin tidak tersedia, atau habis digunakan temanmu dari yang sebelumnya. Nah, itu yang kerepotan. Jadi, gunakan hand sanitizer. Oke? Kemudian yang ketiga, baca instruksi atau skenario OC dengan benar dan teliti. Biasanya kalian sudah nervous nih masuk ke dalam ruangan ujian. Nah, biasanya baca instruksinya karena ketakutan timingnya habis, kalian membaca hanya singkat. Jadi ketika kalian masuk, tolong pahami dulu soalnya. Ya, pahami dulu soalnya, lihat keadaan sekitar, baru kalian mikir, ini ujian OC apa? Ya, jangan sampai salah. Ya, oke. Kemudian jika ada instruksi membina raport, nah kalian juga harus perhatikan. Kalian sudah tahu apa itu membina raport, ya. Jadi semua instruksi kalian harus baca dengan baik dan teliti, ya. Ketika ada instruksi membina raport, jadi kalian singkat, hanya membina raport saja. Jangan kemana-mana, karena apa? Waktu kalian itu setiap stase itu hanya 10 menit. Jika nanti yang ditanyakan intinya bukan di dalam membina raport ini, nanti kalian kehabisan waktu. Jadi kalian tahu membina raport itu melakukan apa dengan cepat, ya. Jadi tolong nanti jika ada instruksi membina raport, kalian harus benar-benar perhatikan. Ya adik-adik ya, semua ya. Jadi sudah saya kasih tahu jika ada instruksi ini, tolong diperhatikan dengan baik-baik. Jangan sampai nanti ketika habis ujian, oh itu nggak ada tulisannya. Nah seperti itu. Atau salah melakukannya, karena itu fatal buat kalian ya dalam penilaian. Oke. Ya, kemudian mahasiswa diharapkan untuk menjelaskan semua prosedur yang dilakukan selama ujian dengan narasi. Ya, dengan narasi dan sembari mempraktekannya. Maksudnya gimana nih? Ketika kalian melakukan apapun di dalam ujian nanti, ya, meskipun itu cuci tangan ataupun kalian menutup, tolong kalian jelaskan. Ya, apapun itu yang kalian lakukan, entah mencuci tangan, melakukan pemeriksaan apa, tolong dinarasikan. Narasinya seperti apa? Ya, saya melakukan, contohnya ya, saya melakukan pemeriksaan kepala, di kepala tidak ditemukan. Apapun itu, kalian ucapkan. Oke, ya, jelaskan semua prosedur yang kalian lakukan dan jelaskan apa yang kalian lihat secara narasi sambil mempraktekannya. Jadi jangan mempraktekkan dulu baru nanti kalian ngomong. Waktunya sudah habis dan dosen penguji juga nggak paham kalian menjelaskan yang mana. Jadi ketika kalian melakukan, ya saya melihat pamannya pasien tampak samping, dari samping kelihatan, itu langsung kalian narasikan. Oke ya, paham ya? Jadi semua apapun yang kalian lakukan di dalam ujian nanti harus kalian narasikan. Oke? Ya, tidak diperkenakan membawakan apapun ya ke ruang ujian kecuali alat tulis, handscoon dan hand sanitizer. Oke. Next. Nah, dari instruksi khusus OC ini ada yang mau ditanyakan dulu enggak? Permisi, aku mau bertanya. Untuk handscoon-nya itu di ruang ujiannya juga disediakan juga atau kita memang
benar-benar bawa handscoon sendiri tuh? Kalau bisa bawa handscoon sendiri, meskipun kita nanti sediakan. Nanti kalau kita memang di ruanganmu ada handscoon, silakan kamu ambil. Tetapi untuk menjaga-jaga jika ada terjadi ya namanya di ruangan itu tidak ada dan kalian butuhkan, lebih baik kalian membawa. Itu lebih amannya. Jangan sampai nanti kalian mencari handscoon ternyata handscoonnya nggak ada. Kita dosen penguji tidak akan memberikan instruksi apapun, tidak akan memberikan kalimat apapun. Ya, jadi lebih baik saya rasa kalian membawa handscoon sendiri jauh lebih aman. Apa handscoon itu harus pamannya saya harus berapa stase, harus semua bawa handscoon satu, pamannya kalian mau pakai lagi tidak ada masalah. Ya, satu nanti dikantongin lagi tidak ada masalah. Seperti itu. Oke? Terus mau bertanya lagi, untuk misal mau nyatat-nyatat itu boleh bawa kertas atau memang sudah disediakan kertasnya tuh? Kertasnya akan kami sediakan. Jadi kalian jangan membawa apapun kecuali tadi saya katakan alat tulis yaitu pena, ya pena. Nggak usah pakai tip X. Nanti kalian coret aja, ya. Karena kan pamannya kalian nulis tuh kan nggak perlu pakai tip X segala macam kan. Jadi hanya membawa alat tulis aja. Apa itu pena aja. Warnanya 2. Takut penanya 1 macet. Oke, ada cadangan, nggak ada masalah. Ya. Baik, Pak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya masuk ke alurnya untuk ujian? Ada lagi? Halo. Permisi Dok, izin bertanya. Ya, silakan. Ada pemeriksaan yang dibutuhkan untuk menghitung. Apakah disediakan kalkulator atau kami boleh membawa sendiri, Dok? Contohnya apa nih, Dik? IMT untuk menghitung yang IMT, Dok. Oh, contohnya untuk menghitung IMT. Biasanya kalau memang IMT biasanya kami sediakan kalkulator sudah. Semua sudah ada. Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Jadi makanya tadi saya bilang sama kalian, ini intinya ketika kalian masuk ke dalam ruang ujian, baca dulu skenarionya dengan benar dan teliti, seperti yang saya katakan tadi, dan lihat kondisi situasi di sekitar. Apakah kalian melihat alat ini, kalian melihat ini. Jadi kalian tahu, baca skenario, lihat kondisi sekitar, apa yang harus kalian lakukan. Itu intinya, Dik. Jadi ketika masuk ruang ujian, jangan nervous dulu. Jadi baca dulu, kemudian kalian lihat lingkungan sekitar kalian nih, situasinya gitu ya. Maksudnya apa yang terlihat, apa yang kalian lihat, apa yang kalian itu. Nah, baru lakukan, gabungkan dengan skenario. Jangan terjebak karena skenario atas persepsi kalian sendiri. Itu yang banyak terjadi. Jadi gagal nanti ujiannya. Ya, begitu ya Karen ya. Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Oke, next. Ada yang bertanyakan? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, langsung kita masuk ke dalam alur ujian. Jadi nanti alur OC mahasiswa itu mungkin nanti ada Skilab 1, kemudian pindah ke Skilab 2. Nah, nanti lebih tepatnya nanti Mas Fajar mungkin bisa menerangkan ini, Mas Fajar, untuk alurnya. Baik, Dok, nanti saya terangkan. Apa Mas Fajar menerangkan sekarang? Boleh, Mas? Karena sudah masuk alur. Silakan. Dan Warjo, ya Dok, bisa nanti mungkin mahasiswa kurang lebih kelompok di masing-masing gelombang tuh. Pertama dibagi 3 gelombang, gelombang 1, gelombang 2, sama gelombang 3. Di masing-masing gelombang nanti dibagi 3 kelompok. Nanti 3 kelompok itu terdiri dari kurang lebih 6 mahasiswa. Nanti alurnya ya seperti yang di PowerPoint seperti itu. Skilab 1 ke Skilab 2 ke rest dulu. Ini udah ada. Oh ini ya, ini dulu 2, ya Mas. Rest. Skilab 4 rest lagi. Yang nanti beda itu nanti di gelombang ketiga.
Gelombang ketiga nanti restnya ada 3. Bisa dari skilab 1, nanti alurnya skilab 1 rest, skilab 2 rest lagi, skilab 3, skilab 4 rest, baru skilab 1 lagi. Seperti itu. Ya, oke. Seperti itu ya, Mas. Ini tolong adik-adik bisa dilihat di PowerPoint ini. Ini ada nama kalian ya. Ini ada ini merah, berarti kelompok A. Ya, B itu kelompok biru. Kemudian C kelompok kuning. Kalian lihat nama kalian yang tercantum di sini. Gelombang berapakah dia? Ya, gelombang 1. Saya ingatkan sekali lagi untuk besok tolong kehadirannya jam 7.30 sudah ada di ruang isolasi. Ya, 7.30. Jadi jam 7.30 kalian semua sudah harus berkumpul di dalam ruang isolasi. Karena setelah itu kalian akan dikarantina. Jika terlambat bagaimana? Ya, nanti jika terlambat mungkin saya tidak tahu nanti kebijakan dari prodi ya. Seperti itu. Tapi saya harapkan kalian tidak ada yang terlambat untuk besok pagi. Hari Senin. Ya, saya tidak terlambat untuk hari Senin jam 7.30 sudah ada di ruang isolasi. Jadi kalian lihat ini gelombang 1 ya. Ini sudah ada mulai skilabnya. Kelompok A itu ada di skilab 1 sampai skilab 4. Ya. Kemudian kelompok B itu dari skilab 5, 6, 7 dan 13. Ya, 5, 6, 7, 13. Itu pada gelombang kelompok B. Untuk kelompok C itu ada di ruang skilab berapa? 8, 9, 10, 11. Ya. Silakan kalian lihat sendiri kalian masuk di kelompok berapa, di gelombang berapa. Oke, saya majukan dulu. Sudah untuk gelombang 1? Masing-masing sudah mencatat? Sudah? Halo adik-adik, gelombang 1? Sudah, Dok. Sudah ya? Oke. Gelombang 1 semua sudah, saya masuk ke gelombang 2. Ya. Gelombang 2 ini akan dimulai pada pukul bentar. Gelombang 2 akan dimulai pada pukul 10 sampai 11.30. Jadi tetap sudah ada di ruang isolasi pada 7.30. Kalau terlambat saya rasa kalian tidak boleh mengikuti OC. Ya. Ya, mungkin keputusan prodi seperti itu karena harus karantina. Jadi semua gelombang harus datang tepat 7.30 karena akan sudah dimulai karantina di 7.30. Jadi kalau bisa datang sebelumnya. Ya, untuk gelombang 2 silakan dicatat dulu. Ingat dari skilab 1 sampai skilab 4. Skilab 5, 6, 7 dan 13. Ya. Ini gelombang 2, maksudnya semua masing-masing ya, tergantung A, B atau C. Saya malah jadi error nih. Ini bicarain gelombang tapi malah bicarain tentang kelompok. Oke ya, gelombang 2 akan dimulai pada pukul 10 sampai 11.30. Silakan dicatat masing-masing dari kalian masuk ke kelompok berapa. Jadi nanti sudah tahu posisinya ada di skilab berapa. Oke. Next untuk gelombang berikutnya. Gelombang 3. Gelombang 3 akan kita mulai pada pukul 1. Ya, silakan. Kalian catat. Kalian ada masuk di kelompok berapa. Oke, semua sudah mencatat masing-masing? Halo? Sudah, Dok. Sudah ya? Oke, jika sudah saya akan menerangkan sedikit lagi tentang besok hari Senin. Kalau sudah
Danu untuk ketua. Danu. Iya, Dok. Danu, saya nanti minta kamu untuk bersama 1-2 orang teman ya. Itu nanti untuk mengkoordinasi makan siang dan minum. Ya. Mengkoordinasi gimana ya, Dok? Jadi begini, karena nanti makan siang minumnya itu ada di ruang fisiologi, bukan di ruang isolasi. Jadi nanti setelah ujian itu kalian yang, jadi gini, gelombang pertama tadi ya, saya terangkan sedikit, di gelombang pertama ini nanti jam 7.30, kalian semua kan ada di ruang isolasi, meletakkan semua tas di situ. Tasnya ditaruh di ruang isolasi. Ya, semua tas ditinggal di ruang isolasi. Kemudian kalian membawa handphone, makan siang dan minum ke ruang fisiologi untuk gelombang 1. Oke ya, untuk benda berharganya tolong dibawa ke ruang fisiologi. Ya, saya berharap benda berharganya hanya handphone ya. Jadi jangan membawa benda berharga yang lain. Seperti itu. Jadi tinggalkan kalian tas itu di ruang isolasi, bawa benda berharga, makan dan minum ke fisiologi untuk gelombang pertama. Ya. Oke. Tetapi nanti gelombang kedua itu tidak bisa memberikan makan dan minum ke isolasi karena mereka langsung ke ujian. Karena nanti anak dari gelombang pertama akan dimasukkan ke fisiologi lagi. Jadi saya minta nanti ada koordinasi dari ketua sama ada temannya, tolong bawakan makan minum gelombang kedua dan gelombang ketiga ke ruang fisiologi. Begitu. Danu? Iya, Dok. Nah, jadi nanti tetap nanti pagi saya di sana saya akan koordinasi bersama kalian ya untuk bagaimana ini membawa makan minum di ruang fisiologi ya. Tapi tolong kumpulkan dulu, nanti saya minta dibantu sama teman-teman kalian 2-3 orang untuk membawanya. Untuk gelombang 2 dan gelombang 3, karena gelombang 1 bisa membawa sendiri, hanya gelombang 2 dan gelombang 3. Ya, nanti tolong ditinggal di ruang fisiologi. Ya, paham ya untuk makan dan minum? Halo? Dok. Paham, Dok. Oke, tapi kalau kalian nanti masih menunggu, mungkin kalau minumnya mungkin bisa juga kalian bawa dulu di ruang ini ya isolasi lah. Untuk makan siangnya aja mungkin sembari menunggu gelombang ketiga itu, terutama gelombang ketiga. Kalau enggak gelombang 3 juga enggak apa-apa kalau pamannya makanannya tidak dibawa, mungkin hanya gelombang 2 saja karena gelombang 3 masih terlalu siang ya. Jadi biar stay di ruang isolasi, mungkin saya besok minta tolong untuk gelombang 2 saja untuk makanannya dibawa ke ruang isolasi. Ya, nanti minumnya bisa dikoordinasi lagi nanti. Karena kalian menunggu gelombang 1 selesai. Ya. Terus kemudian nanti di ruang fisiologi kalian harus mengumpulkan handphone. Yang tadi seperti katakan nanti ada dari tim OSCE itu akan mengumpulkan handphone dari kalian. Jadi semua handphone harus dikumpulkan. Ya. Kalau kalian tidak mau membawa handphone ya silahkan tinggal di rumah, jauh lebih baik. Tapi mana bisa kan kalian tidak membawa handphone ke keluar rumah karena kan ada keperluan-keperluan yang akan kalian informasikan seperti itu. Jadi kalau membawa handphone tolong dititipkan, jangan ditinggal di ruang isolasi karena nanti kalau di ruang isolasi ada kehilangan kami tidak bertanggung jawab karena kami sudah mengatakan bahwa handphone, minum dan makan harus dibawa ke ruang fisiologi. Nanti dari ruang fisiologi kami akan mengumpulkan semua handphone ya dari pihak ujian nanti OC ya. Setelah itu kami akan kembalikan setelah kalian selesai mengikuti ujian OC. Ya, sekali lagi jangan tinggalkan benda berharga di ruang isolasi. Jika terjadi apapun itu kami tidak bertanggung jawab karena kami meminta kalian membawa handphone dan benda berharga itu ke ruang fisiologi dan nanti dikumpulkan kepada panitia. Ada pertanyaan? Dok, izin tanya. Ya. Kalau di ruang isolasi itu boleh bawa
buku atau memang benar-benar nggak membawa apa-apa, Dok? Makasih, Dok. Kalian kan ada tas kalian itu. Saya rasa kayaknya nanti mungkin sudah kesepakatan mungkin tidak bisa belajar lagi. Sudah selesai di situ, Dek. Jadi sepertinya tidak bisa membaca lagi. Kalau enggak nanti tidak adil untuk teman-teman yang lain. Saya rasa seperti itu. Kemarin informasi dari panitia. Jadi 7:30 itu semua sudah harus di situ tanpa belajar lagi. Ya. Jadi setelah masuk ruang isolasi itu sudah termasuk karantina. Jadi tidak boleh ada yang belajar lagi. Seperti itu. Baik, Dok. Makasih, Dok. Ya. Apakah nanti prosedurnya di ruang isolasi sudah diambil handphonenya semua? Itu nanti saya tanyakan lagi kepada panitia. Ya, seperti itu. Ada lagi pertanyaan yang lain? Dok, saya izin bertanya, apakah ini ada kisi-kisi buat persiapan besok, Dok? Tadi kisi-kisinya sudah saya katakan di atas tadi. Instruksi khusus OSCE. Kalau kisi-kisi ujiannya nggak ada, Dek. Ini kan kalian makanya harus belajar sendiri. Kalian harus tahu skill lab yang sudah kita ajarkan. Kalau kisi-kisinya yang keluar apa ya, enggak, kita nggak memberikan. Jadi kisi-kisi tadi yang sudah saya berikan adalah ini. Nah ini. Ingat, baca instruksi, ya, benar dan teliti. Lihat kondisi sekitar kalian, apa yang kalian lihat di situ. Itu termasuk kisi-kisi. Jadi apa yang kalian lihat, kalian tahu, oh saya harus melakukan apa. Kemudian jika ada instruksi membina raport, harus kalian perhatikan. Membina raport itu apa? Coba ada yang tahu nggak? Ada temannya yang mau bantu apa itu yang dimaksud dengan membina raport? Role ada nggak role di sini? Ya, Dok. Nah, coba terangkan ke teman-teman kalian untuk membina raport itu apa? Membina raport itu kayak memberi kesan yang baik ya, Dok. Sama kayak bagaimana caranya kita itu membuat pasien nyaman. Selain itu, coba yang lain. Mungkin ada lagi yang lain? Nanti kalau tidak, kita persamakan persepsi nih. Apa membina raport? Ada teman yang lain mungkin? Karen? Halo Karen. Iya, Dok. Membina raport itu apa, Karen? Biasanya kayak seven secret for fundamental. Ya, apa itu? Kalau seven secretnya berarti kan menanyakan pasien, kasih keluhan, terus onset kronologi, kualitas keluhan, kuantitas, faktor pemberat, faktor pemeringan, gejala penyerta, faktor fundamentalnya, riwayat sosial, riwayat sekarang, keluarga, sama riwayat dahulu. Oke, berarti itu termasuk apa? Termasuk apa, Karen? Kalau menanyakan itu detail gitu termasuk? Singkat-singkatnya, yang penting kalian tahu. Dan baca soalnya lagi dengan benar dan teliti. Jika ada instruksi membina raport, kalian semua sudah tahu apa yang akan dilakukan. Tadi yang dikatakan role itu betul. Itu adalah bagaimana cara kalian menjadi seorang dokter membuat nyaman segala macam. Tetapi kalau ada instruksi membina raport, itu seperti yang dikatakan Karen, itu melakukan anamnesis secara singkat. Ya, ini termasuk kisi-kisinya. Tadi yang tanya siapa ya? Di sini nggak keluar ya namanya. Danu ya tadi ya? Saya, Dok. Danu kan? Iya, Dok. Nggak kelihatan soalnya di sini Danu. Oh ya, ya. Jadi ini adalah termasuk kisi-kisi yang kami berikan untuk kalian semua. Tapi kalau kisi-kisi soalnya apa yang keluar, kami tidak memberikan. Itu kalian itu ujiannya. Oke. Jadi intinya yang tadi saya beritahukan, saya garis
ibaratnya garis ini ya, garis underline lah ya, garis bawah gitu. Yang paling penting, yang pertama adalah baca instruksi skenario dengan benar dan teliti. Lihat. Jadi ketika selesai baca, lihat dulu apa yang kalian lihat dengan mata kalian. Di situ ada apa, di situ ada apa, di situ ada apa. Setelah itu baca lagi instruksinya. Jika ada tulisan membina raport, berarti kalian sudah tahu melakukan 7 secret tadi seperti kata Karen, atau anamnesis singkat. Jangan kepanjangan karena hanya membina raport. Kecuali instruksinya adalah lakukan anamnesis. Kalau kalian sudah tahu instruksi membina raport, itu adalah secara singkat, sesingkat-singkatnya. Karena bukan itu intinya, tetapi kalian harus tetap melakukan membina raport atau anamnesis singkat. Paham enggak semuanya? Supaya enggak salah nih besok ujian nih. Saya juga enggak mau kalian mengulang gitu. Saya mau kalian tuh lulus semua gitu. Jadi saya mau di hari ini saya mau menyamakan persepsi dengan kalian. Persepsi antara dosen dengan mahasiswa. Apa yang dimaksud dengan instruksi membina raport? Ada yang mau ditanyakan lagi? Permisi dok, izin konfirmasi. Pokoknya yang raport itu anamnesis tapi secara singkat. Ya, langsung tanya terus dah. Nah, tadi seperti yang Karen sudah jelaskan, yang menjelaskan temanmu tadi. Saya hanya menambahkan, ya. Saya rasa ketika kalian dari semester 1 sampai semester sekarang mungkin dosen-dosen sudah mengatakan ya apa yang dimaksud dengan membina raport. Apa kalian lupa atau memang tidak tahu? Gimana? Kalian tidak tahu ataukah dosennya tidak menerangkan nih membina raport nih? Jadi saya pengen tahu itu kan buat masukan buat kita juga deh. Apakah ada beberapa dosen yang tidak menerangkan apa itu membina raport atau memang kalian tidak tahu atau kalian tahu tapi lupa seperti itu? Boleh? Ada yang mau itu? Gimana dek? Awalnya tahu tapi pada saat sudah sampai sini jadi sedikit lupa dok. Oke, berarti tahu ya. Jadi intinya yang tadi Karen itu yang dikatakan Karen itu betul ya. Jadi membina raport itu 7 secret tapi secara singkat ya. Singkat padat. Karena mungkin kalau dibilang membina raport bukan intinya itu karena nanti sekali lagi saya kembalikan lagi tolong baca ini ya. Instruksinya nih. Ya, ini yang paling intinya adalah di sini kuncinya. Ya, baca instruksi atau skenario dengan benar dan teliti. Kemudian yang kedua yang saya tekankan lagi, lihat situasi di sekeliling kalian. Itu clue-nya di situ. Ya, lihat apa yang kalian lihat. Ya, kemudian kalau ada instruksi, ya ini membina raport ini tadi yang sudah kita persepsikan sama. Bahwa itu adalah melakukan anamnesis secara singkat. Paham enggak semuanya? Izin dokter boleh masuk? Oh ya silakan dokter Henrita. Oke, jadi membina raport itu anamnesisnya singkat, sangat singkat. Tetapi jangan lupa tetap awalan yang biasa kalian masuk ya. Awalan, perkenalan, dan lain sebagainya itu harus sampai detail semua. Ya, jadi kalian nggak bisa tanpa minta izin dan lain sebagainya ke pasien itu semua awalan yang biasa berapa buah itu harus tetap dilakukan lalu anamnesis sesingkat-singkatnya. Karena berarti kalau misalnya diminta membina raport, berarti yang harus dilakukan adalah instruksi keduanya. Ya, instruksi pertama membina raport lalu instruksi keduanya. Oke, pada paham?
Kalau misalnya dimintanya anamnesis lengkap, baru anamnesisnya semua dikejar, keluhan utamanya dikejar, kemudian keluhan penyertanya dikejar dan lain-lain semua sampai yang kalian Karen tadi sebutkan itu lengkap. Tapi kalau misalnya membina rapot singkat, tapi selalu entah itu anamnesis, entah itu nanti perintahnya melakukan tindakan atau melakukan pemeriksaan, maka awalan itu tetap kalian masuk, tetap harus dilakukan. Ya, ada yang ingat awalannya apa aja? Ada yang bisa jawab? Awalan untuk ketika kalian menjadi seorang dokter, Dik. Ya, apa masuk aja? mau praktek apa aja? Mungkin ditunjuk aja nih. Coba Novel Lantino ada? Ada, Dok. Silakan Novel, coba Novel. Bagaimana awalannya? Pertama kali kita menyapa pasien dulu, terus memperkenalkan nama kita, bertugas di rumah sakit ini misalnya. Terus keperluan identitas, kita menanyakan identitas seperti nama dan tanggal lahir kepada pasien. Ya. Terus kita menjelaskan tujuan pemeriksaan ini apa. Sebelumnya kita bisa tanya dulu sih keluhannya apa, baru kita menjelaskan tujuannya. Terus cuci tangan sambil persiapan alat kalau ada, baru masuk ke pemeriksaan. Oke, siap. Tadi meminta izin inform consent, jangan lupa ya. Meminta izinnya jangan lupa. Oke ya, intinya ya, jadi Dek diurutkan lagi. Ya sebenarnya saya tidak ingin mengulang karena itu adalah bagian ujian kalian ya. Saya tidak ingin mengatakan detail ya. Jadi itu ujian kalian. Tapi kalian harus ingat setiap kali saya memberikan skill lab buat kalian, saya selalu bilang ini adalah poin yang tidak boleh kalian tinggalkan apapun itu instruksi dari skenario ujian. Itu yang sudah sering saya katakan di dalam skill lab. Dek, poin yang atas nomor 1 sampai nomor 5 itu saya selalu mengatakan tidak boleh ditinggalkan apapun itu instruksi dari ujian OC ataupun skill lab apapun. Ya seperti tadi Dr. Henrita katakan. Jadi awalannya harus kalian ingat. Dan jangan lupa inform consent ya. Minta izin dulu. Itu jangan lupa. Itu biasanya pasien kalau mahasiswa udah nervous, wah buyar semua itu. Kadang-kadang lupa cuci tangan, kadang-kadang lupa untuk minta inform consent karena itu ada nilainya, Dik. Ya. Itu yang selalu saya tekankan ketika skill lab. Ada lagi Dr. Henrita tambahannya? Monggo, Dok. Sampun, Dokter. Sama penutup, Dok. Oh ya, itu harus itu mereka harus tahu, Dok. Mereka harus tahu karena setiap pembuka pasti ada penutupnya. Nah, ya Henrita banyak ngasih clue nih. Oke, ya, ingat ya. Jadi ketika ada pembukaan pasti ada penutup. Nah, kalian baca di skill lab. Semua skill lab ada pembuka, ada penutup. Jangan kelewat. Makanya saya bilang waktu kalian hanya 10 menit. Gunakan waktu ini dengan baik. Dari mana menggunakan waktu ini dengan baik? Baca lagi. Dengan benar dan teliti. Ini kuncinya di sini. Sama tadi saya bilang, lihat kondisi di sekitar ruangan itu. Apa yang kalian lihat. Itu adalah clue-nya semua. Baru lihat lagi instruksinya. Kerjakan satu persatu. Ada lagi, Dek, yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Dok. Monggo. Untuk pemeriksaan dasar THT ada di checklistnya ada yang menggunakan otoskop. Terus di skill lab, kalau di skill lab saya itu masih belum ada otoskop. Nanti itu tetap dilakukan atau kayak narasi saja? Jika di situ kalian melihat ada alatnya, ya ingat, lihat lagi saya tadi sudah mengatakan lihat situasi dan kondisi di sekitar. Kalian tahu kan maksud saya itu hanya clue sebenarnya yang saya maksud kalian semua pasti tahu. Saya tidak akan memberikan, kalau memberikan tidak gamblang ya. Saya memberikan itu dalam bahasa-bahasa khusus karena ya saya tidak bisa memberikan secara gamblang karena ini ujian kalian. Jadi ketika saya melihat situasi dan kondisi di sekitar, kalian tahu apa yang saya maksud. Ketika kalian melihat alat itu ada, lakukan.
Tapi kalau kalian tidak melihat alat itu ada, tidak usah dilakukan. Paham ya? Tadi makanya ujian tadi yang saya kasih garis bawah paling itu adalah baca instruksi di sekitar kalian. Kalau kalian tidak menemukan itu, jangan paksa untuk melakukan itu. Atau kalian tidak melihat itu, tetapi persepsi kalian itu harus melakukan. Bukan ini soalnya. Berarti soalnya yang mana? Baca lagi soalnya dengan baik. Itu adalah clue yang paling penting buat kalian. Instruksi atau skenario ujian dan kalimat-kalimat apa yang harus kalian kerjakan dan situasinya. Raihan, paham? Dok, terima kasih. Oke Dok. ya. Sekali lagi saya katakan, jika kalian nih ada nih, Dok semua alatnya ada, tapi ketika saya pas ujian kok nggak ada. Kalian tahu apa yang harus kalian lakukan. Skip. Berarti bukan itu. Bukan itu yang dikerjakan, bukan itu soalnya. Nggak mungkin dong kalau itu soalnya kita nggak siapkan alatnya, kan nggak mungkin. Seperti itu. Oke. Ada yang lain? Lintang mana nih? Lintang yang lagi live sama Dokter Tirta semalam nih. Mana ada nggak anaknya di sini nih? Lintang. Hadir, Dok. Oh, hadir. Ada pertanyaan Lintang. Kayaknya semalam senyum mulu, saya itu pengen join semalam itu. Kita lagi rapat. Join, Dok. Oh. Lagi rapat OSCE nih demi kalian semua nih. Coba tuh Dokter Hendrita tuh sampai nggak nonton juga demi kalian ya. Tapi kemarin dibahas loh, Dok. Oh ya. Bahas tentang OSCE kan? Enggak, pas iya OSCE, tapi ada bahas Dokter Ratna. Oh iya. Iya. Yang tugas kemarin itu loh, Dok. Yang reels ya? Iya. Tentang saya, Jia. Enggak bercanda Lintang. Okay. Tapi itu sebenarnya tugas kalian itu sangat membantu kalian ketika kalian memang nilainya mungkin cukup turun ya. Sebenarnya saya banyak membantu kalian di situ sih, di histologi itu. Jadi tergantung kayak Dokter Rita kemarin sempat memberikan tugas juga ya, itu juga sangat membantu kalian. Bagaimana kita melihat bahwa kalian itu berjuang untuk mengerjakan itu. Itu yang saya lihat dari effort kalian. Jadi saya juga tidak memperhitungkan itu. Saya sangat memperhitungkan itu sekali gitu. Cuman kalau memang nilainya terlalu jauh, mungkin saya tidak bisa membantunya. Tetapi kalau memang kalian nilainya sudah cukup bagus dan effort kalian sudah berjuang, berusaha semaksimal mungkin, pasti saya akan menghargai kerja keras kalian. Itu. Seperti itu. Ada pertanyaan nggak Lintang nih untuk instruksi OSCE? Ada, Dok. Jadi apa ini? Saya izin bertanya, Dok. Kalau besok gelombang 1 sudah selesai, berarti tetap nunggu sampai selesai ya, Dok? Yes. Seperti itu. Jadi adil. Jadi saya di sini kami panitia OSCE membuat seadil-adilnya buat kalian. Bukan berarti kita bilang, ih kok lama banget sih, kan kita bisa pulang. Ya semua orang bisa pulang. Tapi yang dapat di gelombang ketiga, pasti dia juga tidak menginginkan kan untuk menjadi gelombang ketiga. Seperti itu. Begitu ya Lintang, nggak apa-apa. Makanya bawa makan minum lah yang banyak. Oke, Dok. Terima kasih, Dok. Iya, oke. Kemudian ada yang lain? Ditanyakan dulu, Dek, sebelum ujian. Nanti tetap di hari Senin saya akan datang lebih pagi. Jadi sebelum kalian mulai OSCE, saya akan memberikan lagi pengarahan buat kalian supaya nanti apa yang kalian bingungkan itu bisa nanti saya bantu. Seperti itu. Tapi lebih baik kalian tanyakan sekarang untuk bagaimana ujian-ujiannya. Jadi nanti kalian belajarnya juga tahu, oh arahnya akan kemana nih. Gitu. Ya, monggo. Mas apa? Sorry, ini saya nggak bisa ngelihat. Ini siapa ya? Oh, Kamas. Oke, ya, Kamas.
Jadi gini Kak Mas, apapun yang tidak kita skill lab-kan, berarti tidak mungkin kita keluarkan dalam ujian. Kalian kan nggak tahu bagaimana cara belajarnya, bagaimana cara checklistnya, pasti nggak tahu. Jadi tidak mungkin panitia atau prodi itu akan mengujikan sesuatu yang memang kalian tidak pelajari. Seperti itu Kak Mas. Jelas ya? Oke. Ada yang lain? Tanyakan aja deh, enggak apa-apa deh. Mumpung belum ujian, jangan pas ujian nanti tanya ke saya gitu kan. Enggak tak jawab nanti. Apalagi? Mumpung masih ada waktu nih. Saya pengennya sih kalian lulus semua lah dalam OC ini. Sekali OC lulus gitu. Saya pengennya seperti itu. Jadi saya tidak ingin kalian melakukan kesalahan gitulah ya. Setidaknya menghindari kesalahan seminimal mungkin. Seperti itu. Maaf dok, izin bertanya. Siapa kan nih? Waktu saya Anes dok. Oh Anesta, oke ya Anesta. Di pemeriksaan itu kan ada yang harus buka masker di waktu pemeriksaan hidung dan mulut itu. Tapi waktu itu kelompok skill lab saya dengan dokternya itu di skip dok yang itu. Jadi pasiennya tidak usah membuka masker gitu, hanya narasi saja. Untuk nanti saat di ujian itu apakah hanya narasi saja seperti waktu diajarkan di skill lab atau wajib membuka masker dok? Terima kasih dok. Oke, terima kasih pertanyaan yang bagus dari Anesta. Ya Anesta, betul. Kenapa kita tidak membuka hidung dan pemeriksaan mulut ya? Sepertinya saya rasa kemarin Prodi sudah menetapkan memang itu dari Prodi. Kenapa? Karena kita sedang dalam masa pandemi. Meskipun pandeminya sudah lewat, tapi sekarang ini case-nya juga sedang sangat tinggi ya untuk kasus baru ya. Jadi kami harapkan mungkin nanti sama seperti apa yang kalian diajarkan ketika skill lab. Jadi tidak membuka hidung, tidak membuka mulut atau pemeriksaan hidung. Seperti itu. Jadi tolong narasikan saja jika ada soal tersebut, narasikan apa yang kalian periksa. Nah, ini seperti yang saya tadi katakan juga di sini ya, diharapkan menjelaskan semua prosedur. Apapun itu, Dik. Wes toh, ngomong aja. Enggak usah takut. Apa yang kalian lakukan, apa yang kalian lihat dan itu pemeriksaan yang memang kalian lihat, omongkan saja. Walaupun menurut kalian, wah ini nggak penting, lebih baik omongkan supaya dosen penguji tahu bahwa kalian memeriksa itu dengan jelas dan detail. Begitu Anesta, ya? Iya baik dok, terima kasih. Narasikan, ya semua harus dinarasikan, Dik. Pokoknya ngomong aja, ngomong dari apapun yang kalian lihat, pamannya kalian lihat ini di sini, pamannya di kepalanya ada benjolan, semua omongin. Meskipun itu tidak termasuk apa yang kalian lihat, setidaknya kalian memang memeriksa itu dengan detail. Kalau itu memang pemeriksaan ya, gitu. Kalau pamannya itu yang seperti dikatakan Dr. Henrita anamnesis secara dalam dan detail. Sampai kalian tahu apa sih maksud dan tujuan dari anamnesis ini. Seperti itu. Dan jangan lupa penutup yang tadi seperti Dr. Henrita harus sesuai dengan apa yang kalian periksa. Jangan nanti pemeriksaannya A, ternyata penutupnya B. Seperti itu kan nggak nyambung. Kalian hilang nilai, sayang. Seperti itu. Oke, ada lagi? Ada lagi, Dek? Berarti tadi yang pemeriksaan mulut tetap pakai masker tapi tetap ngomongnya ya dok? Berarti... Ya betul, betul Rehan, betul sekali. Baik dok, terima kasih dok. Jadi apapun Rehan yang kamu lihat, yang kamu lakukan, kamu ngomong aja. Itu nilainya di situ. Tapi jangan cuma ngomong loh ya. Contohnya kalau tadi yang pemeriksaan mulut dan hidung, oke, kalian tidak bisa buka masker sama buka mulut, kamu bilang aja dengan penguji. Maaf, karena selama pandemi kita tidak bisa pemeriksaan mulut dan hidung, maka saya akan narasikan pemeriksaan saya. Tetapi semua yang bisa kalian periksa, jangan cuma ngomong. Nanti kepamanya mau periksa kepala nih, gitu. Terus kamu diem aja, nggak ngeliatin kepalanya gitu. Contohnya pamannya pasiennya ada di sebelah kiri, terus kamu mau melakukan pemeriksaan punggung contohnya. Pasti kan kamu harus berada di belakang pasien tersebut. Ternyata kamu pemeriksaan punggung, kamu bersampingan dengan pasien,
ya saya memeriksa punggung pasien didapatkan tato atau scar atau apa atau lesi apa. Nah, pasti penguji tidak akan menilai dengan baik. Pasti kamu diberikan nilai berapa? 0. Kenapa? Katanya melakukan pemeriksaan tetapi cuma narasi. Paham ya? Semua ya. Jadi apa yang kalian periksa ya itu yang kalian narasikan. Jangan cuma narasi tidak kalian periksa. Itu salah. Ingat ya, Adik. Jadi apa yang kalian periksa, pamannya kalian lagi meriksa kepala nih, lagi kepalanya dipegang-pegang gitu ya. Ya tidak ditemukan benjolan atau lesi atau kemerahan atau apa gitu. Tapi kalian sambil memegang si kepala pasien tersebut. Jangan nanti kalian, ya saya melakukan pemeriksaan kepala atas, tapi tangannya diem aja, terus matanya juga ke penguji, ya tidak ke pasien, tidak memeriksa, terus kalian ngomong ya saya memeriksa kepala tidak didapatkan benjolan nih bla bla bla. Ya kalian periksa apa? Itu cuma ngomong doang. Nilainya berapa? Pasti 0. Oke? Jadi ketika ada pemeriksaan, lakukanlah pemeriksaan tersebut. Tapi jika dia cuma dilakukan anamnesis, tidak perlu pemeriksaan. Betul ya? Sepakat ya semua? Halo? Sepakat, Dok. Oke. Ya, yang lain gimana? Rehan? Sepakat. Oke ya. Saya berharap pokoknya apa yang kalian instruksikan, ya apa yang kalian kerjakan dengan tangan kalian kalau memang itu pemeriksaan. Kalau memang pemeriksaan punggung ya mata kalian jangan ke penguji. Pamannya kalian lagi meriksa ekstremitas, penguji itu dianggap nggak ada, Dik. Jadi jangan lihat pengujinya. Penguji itu nggak penting. Ya, saya katakan penguji itu nggak penting. Kalian nggak usah lihat pengujinya. Karena penguji itu akan memperhatikan kalian. Apa yang kalian lakukan. Kalau besok ujian OC, itu kalian anggap diri kalian adalah dokter di situ. Kalian dokter, kalian melakukan pemeriksaan itu. Ya. Jadi penguji itu hanya melihat kalian. Kalian tidak perlu ngomong ke penguji kecuali di situ ada perintahnya apa. Nah, hasil akhirnya umpamanya kalian mengedukasi, contohnya ya, mengedukasi atau apa. Nah, itu kan pasti kalian ngomong ke pasiennya. Nggak mungkin dong kalian ngomong ke penguji. Kecuali tidak ada pasiennya di situ. Kalau tidak ada pasiennya, betul kalian ngomong ke penguji. Tetapi kalau di situ ada pasiennya, terangkanlah dengan pasien itu. Karena kalian menjadikan diri kalian saat ujian OC adalah kalian sebagai seorang dokter. Seperti itu. Oke, paham ya? Sepakat ya? Saya berharap tidak ada yang salah nanti ketika ujian OC. Ada lagi? Maaf, Dok. Izin bertanya. Oke, silakan Wahyu. Ya, ketika OC boleh bawa jam tangan tidak ya, Dok? Jam tangan boleh, tapi jam tangan apa ini? Pertanyaan lagi itu nih, jam tangannya smart nggak nih, gitu kan? Kalau bisa bawa jam tangan yang biasa aja nggak apa-apa, Dik. Tapi jangan yang smart. Iya, Dok, jam tangan biasa, bukan boleh. Jam tangan. Boleh, jangan smartwatch ya. Ya, kami akan lepas nanti smartwatch karena kita nggak tahu nih apa yang bisa dilakukan di smartwatch itu. Oke? Ya, terima kasih, Dok. Oke, jadi kalau itu bagus pertanyaan. Aku nggak tahu nih, manjingnya Wahyu Vista atau Wahyu nih? Vista, Dok. Oh ya, Vista, oke. Jadi Vista, pertanyaannya sangat bagus dan itu merimain kita semua ya. Jadi jangan menggunakan smartwatch, gunakanlah jam tangan biasa saja. Oke. Ada lagi yang lain yang mau tanyakan? Soalnya ini weekend, waktunya kalian bersenang-senang. Ada lagi? Nggak ada? Oke, deal ya. Sampai di hari Senin ya. Belajar dengan baik. Saya berharap kalian semua angkatan ini akan lulus ujian OC dengan nilai yang cukup memuaskan. Ya. Atau kalau bisa ya baik atau baik sekali. Ya. Oke, kalau begitu mungkin saya sudahkan saja untuk pengantar OC semester ini. Sampai ketemu nanti di hari Senin. Selamat belajar dan selamat bermalam minggu. Ya, selamat siang. Selamat siang, Dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok.
semuanya. Selamat siang. Terima kasih, Dok.